Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fariha Jauhari Rahmadani, NIM 200512141013. Saya dari Prodi Sistem Informasi 2020A. Di sini saya akan menjelaskan terkait bab sejarah komputer pada mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Agus Prihanto, ST, M.Com. Langsung saja kita masuk pada materi pembahasan. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, siapa penemu komputer? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan komputer? Yang ketiga, bagaimana sejarah perkembangan generasi komputer? Yang keempat, apa saja sih contoh-contoh dari generasi komputer itu? Yang pertama yaitu langsung saja, Charles Babbage. Charles Babbage dikenal sebagai bapak komputer, di mana beliau merupakan penemu pertama teknologi yang disebut dengan komputer. Charles Babbage sendiri memiliki biografi, di mana beliau lahir di Inggris pada tanggal 26 Desember 1791 dan meninggal pada tanggal 19 Oktober 1871 tepat di usia 79 tahun. Beliau merupakan seorang matematikawan asal Inggris yang pertama kali mengemukakan gagasan tentang komputer yang dapat diprogram. Masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai pengertian dari komputer. Komputer sendiri merupakan julukan seorang yang ahli di bidang aritmatika. Selain itu, terdapat gagasan pengertian dari komputer sendiri menurut para ilmuwan, yaitu yang pertama dari Donald Hazarders, di mana mengartikan komputer adalah sebuah sistem elektronik yang bisa memanipulasi data secara cepat dan tepat. Yang kedua yaitu dari Larry dan Nancy Long, di mana mengartikan bahwa komputer adalah alat elektronik yang digunakan untuk menghitung serta mampu melaksanakan dan menginterpretasikan perintah. Di antaranya adalah input, output, operasi logik, dan perhitungan lain-lain. Yang ketiga yaitu dari V.C. Hemmezer ZG, di mana mengartikan komputer adalah sebuah mesin penghitung elektronik yang mana keberadaannya mampu dengan cepat menerima informasi input digital, memproses sesuai program yang diminta, dan tersimpan dalam memori. Yang keempat yaitu gagasan dari William Sawyer, yang dimana mengartikan bahwa komputer adalah sebuah mesin multiguna yang dapat diprogram dan diterima datanya baik berupa gambar ataupun fakta, yang kemudian diproses dan dimanipulasi hingga keluar sebuah informasi yang bisa digunakan oleh manusia, sehingga dapat disimpulkan bahwa komputer adalah seperangkat elektronik yang mampu melakukan serangkaian tugas seperti menerima input, kemudian memprosesnya sesuai dengan perintah atau instruktur yang diberikan, dan outputnya yang dikeluarkan adalah berupa informasi. Komputer sendiri memiliki pengertian secara khusus, di mana merupakan mesin pengolah informasi dan memiliki fungsi storage, retrieval, analyzation, generation, transformation, dan lain sebagainya. Sejarah perkembangan komputer memiliki era. Yang pertama, era awal alat hitung numerik. Yang kedua, era komputasi analog. Yang ketiga, era mesin analitik. Dan yang keempat, era komputer modern. Era yang pertama yaitu era awal alat hitung numerik, di mana Abacus menciptakan sebuah sempoa dan muncul sekitar tahun 300 SM di Asia Kecil. Alat ini dianggap sebagai awal mula mesin komputasi, di mana memiliki fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, dan juga dapat dilakukan dengan abacus standar. Dan yang kedua yaitu ada numerical well calculator, di mana bisa disebut sebagai Pascaline, yang dibuat oleh Blaise Pascal pada tahun 1642 ketika dia berumur 18 tahun. Masuk pada era alat mekanik atau komputasi analog, di mana Pascaline diperbaiki tahun 1694 oleh ilmuwan Jerman Gottfried Wilhelm von Leibniz sehingga dapat mengalihkan. Dan mulai tahun 1820 kalkulator mekanik mulai populer, di mana Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatika dasar, atau bisa disebut sebagai aritometer. Era mesin analitik atau era yang ketiga pada sejarah perkembangan komputer. Awal mula komputer yang sebenarnya dimulai ketika seorang profesor matematika Inggris, Charles Babbage, menemukan yaitu mesin diferensial dan dibuat pada tahun
Babbage memulai membuat komputer general purpose yang pertama yang bisa disebut sebagai analytical engine yang dibantu oleh asisten Babbage yaitu Augusta Adeking. Mesin analitik sendiri dapat melakukan operasi matematik apa saja menggunakan program yang tersimpan, dan operasi mesin ini juga menggunakan kartu berlubang sebagai instruksi program, di mana ada macamnya yaitu add, subtract, multiply, dan divide. Era komputer modern. Pada 1889, Herman Hollerith menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan perhitungan. Selain memiliki keuntungan dalam bidang kecepatan, kartu tersebut berfungsi sebagai media penyimpanan data. Dan pada tahun 1936, Alan Turing mengemukakan konsep mesin universal one atau Turing Machine. Selain Alan, pada tahun 1936, insinyur Konrad Zuse menemukan komputer terprogram pertama. Tahun 1936, Howard Aiken mengerjakan mesin hitung Harvard Mark I, yaitu kalkulator yang terprogram yang terinspirasi dari mesin analitik Babbage. Pada tahun 1903, John V. Atanasov dan Clifford Berry mencoba membuat komputer elektrik yang menerapkan aljabar boolean pada sirkuit elektrik. Atanasov dan Berry membuat komputer elektrik pertama ABC di tahun 1940. Pada tahun 1943, Tommy Lowers dan Billy Todd melakukan perintisan Colossus bekerja sama dengan Alan Turing. Membahas terkait perkembangan komputer, komputer pertama kali digagas pada tahun 1822 yang awal mula hanya digunakan untuk sebagai alat penghitung cepat yang disebut dengan difference engine. Dan pada tahun 1833, Charles Babbage mengembangkan difference engine dengan konsep yang lebih mendalam dan umum. Sehingga dalam perkembangan komputer terdapat 5 generasi, yaitu yang pertama first generation dengan ditemukannya tabung vakum, dan second generation yaitu transistor, third generation generasi IC, dan fourth generation microprocessor, dan yang terakhir fifth generation yaitu ditemukannya generasi AI. Perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Yang pertama, komputer generasi pertama yaitu dibuat pada tahun 1946 dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya, di mana tabung ini merupakan komponen dasar yang dikenal tidak efisien di beberapa aspek, dikarenakan cepat sekali panas ketika dipakai, memerlukan daya listrik sangat besar dalam pengoperasiannya. Dan contoh dari komputer generasi pertama yaitu ENIAC atau bisa disebut sebagai Electronic Numerical Integrator and Computer. Komputer generasi pertama ini juga diciptakan oleh J. Presper Eckert dan John Mauchly di University of Pennsylvania. Selain sejarah dari komputer generasi pertama, komputer generasi pertama juga memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang yang luas. Interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data, membutuhkan daya listrik yang sangat besar, butuh mesin pendingin karena cepat panas, kapasitas penyimpanan yang kecil, kinerja lambat, dan yang kesembilan memakai konsep store di program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama, dan yang terakhir menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit. Yang kedua yaitu komputer generasi kedua, di mana pada tahun 1959 komponen untuk merancang komputer ialah teknologi transistor, di mana sejarah komputer dan perkembangannya dengan menggunakan dasar transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum. Daya listrik yang diperlukan lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan komputer generasi kedua ini juga lebih terjangkau dibandingkan menggunakan tabung vakum di generasi pertama. Untuk bahasa pemrograman generasi kedua sendiri menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik, di mana dengan adanya bahasa pemrograman tersebut, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Dengan ukuran yang lebih kecil, komputer generasi kedua ini banyak digunakan di beberapa instansi seperti universitas, perusahaan, hingga pemerintahan.
Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah superkomputer. IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Sperry Rand and Stretch serta menjadikan komputer dengan nama LARP. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom, dapat mengatasi berbagai data di mana kemampuan ini diperlukan oleh peneliti atom. Pada tahun 1965, hampir dari berbagai bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua ini, di mana memiliki kegunaan untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Yang pertama, telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran dan COBOL. Yang kedua, kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. Yang ketiga, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Dan yang keempat, mampu memproses secara real time dan juga real sharing. Yang kelima, ukuran fisik jauh lebih kecil dibandingkan komputer di generasi pertama. Yang keenam, kinerjanya lebih cepat. Yang ketujuh, daya listrik lebih kecil. Dan yang kedelapan, pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, tapi juga pada aplikasi teknik. Komputer generasi ketiga. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan Integrated Circuit atau ICS. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Namun transistor masih tetap digunakan, akan tetapi ukurannya lebih diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersama dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Komputer generasi ketiga merupakan perkembangan melalui tahap yang sangat pesat dari komputer terdahulu. Komputer generasi ketiga ini muncul pada era 1964 sampai 1970. Dalam penggunaannya, transistor membuat kinerja komputer cepat panas, sehingga komputer generasi kedua mulai digunakan. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. Yang pertama, listrik yang digunakan lebih hemat, software akan lebih meningkat, harga kian terjangkau, memori memiliki kapasitas yang lebih besar, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibandingkan generasi pertama, komputer sudah dapat melakukan multiprocessing, komputer sudah memakai visual display dan dapat mengeluarkan suara. Yang kesembilan, menggunakan penyimpanan luar seperti disket magnetik, dan yang terakhir mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor, di mana chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk halangan rumahan, sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh pertama kali pada tahun 1984, sebuah sistem operasi untuk dapat dijalankan dari perangkat komputer. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi keempat ini, seperti diciptakannya Mouse Graphical User Interface atau GUI, hingga komputer jinjing yang disebut sebagai laptop. Ciri-ciri komputer generasi keempat. Yang pertama, dapat menggunakan LSI. Yang kedua, sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Yang ketiga, dipasarkan juga pada sektor perorangan. Dan yang terakhir yaitu selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop. Generasi yang terakhir yaitu generasi kelima. Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan. Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Tidak hanya itu, komputer generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya, serta
serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Dan komputer generasi kelima ada pada zaman sekarang hingga masa yang akan datang. Ciri-ciri komputer generasi kelima yaitu yang pertama, komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan mempunyai banyak pengembangan. Yang kedua, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Yang ketiga, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Yang keempat, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, berbicara, dan pastinya lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Materi pembahasan yang terakhir yaitu apa sih contoh-contoh dari generasi komputer? Yang pertama, contoh komputer generasi pertama, yaitu ada ENIAC yang merupakan kepanjangan dari Electronic Numeric Integrator and Calculator. Yang kedua, EDVAC, Electronical Discrete Variable Automatic Computer. Yang ketiga, EDSAC, Electronic Delay Storage Automatic Calculator. Dan yang terakhir, UNIVAC 1 Computer. Pada tahun 1951, UNIVAC ini Dr. Maudsley dan Eckert menciptakan UNIVAC 1 atau bisa disebut sebagai Universal Automatic Calculator. Contoh dari komputer generasi kedua yaitu ada IBM 7000, Atlas, NCR 304, Mark III, IBM 650, dan yang terakhir adalah IBM 1401. Contoh komputer generasi ketiga yaitu terdapat yang pertama IBM 370, IBM System 360, UNIVAC 1108, UNIVAC AC9000, PDP 8, PDP 11, ICL 2900, dan yang terakhir yaitu IBM 360. Contoh komputer generasi keempat terdapat IBM PC, Macintosh, Altair 8800, Commodore 64, Timex Sinclair 1000, Apple II, ZX Spectrum, dan yang terakhir Tandy TRS 80. Contoh komputer generasi yang terakhir yaitu generasi kelima, ada komputer desktop, ultrabook, laptop and notebook, dan Chromebook. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.